Sore. Ada Kak Arini. Selamat sore Kak Arini. Ada Mama Indah, ada Kak Sofi. Oke. Ini internet saya ini enggak stabil. Ada Kak Sri Hartati juga. Ya, Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam Kakak. Ini sudah boleh ini kita mulai nih ya? Ya silakan. Kak Yoyo, boleh mohon izin untuk dimulai? Oke, silakan. Terima kasih. Silakan. Suara saya tidak terdengar ya? Kedengeran, Pak. Iya, terima kasih. Kecil Pak suaranya Pak. Halo, ini saya pakai laptop, jadi apakah terdengar suara saya ini? Sudah. Oke, terima kasih. Sudah. Halo, assalamualaikum. Salam. Mohon maaf, ini untuk MC-nya terpental ya. Waalaikumsalam. Untuk MC-nya terpental sepertinya. Bisa di... Halo, tes. Bisa mungkin dibantu Madam Mem Rika, coba. Minta tolong. Bentar. Bentar, Kak. Ya, Saya ini. sambil melesi. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kakak-kakak semuanya. Maaf, guys, saya close kamera karena disambil ngelesi gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurika, di sini sebagai PJ Litbar, dan terima kasih atas kehadiran kakak-kakak kontributor semua di acara soft launching Litbar 0.1 pada sore hari ini. Acara hari ini adalah pembekalan ya. Pembekalan untuk Litbar 0.1 nanti yang akan disampaikan oleh Kak Yoyo langsung. Tapi sebelum itu, mari kita buka acara sore hari ini dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Untuk selanjutnya, menghemat waktu, tidak banyak kata dari saya. Untuk tempat dan materi, saya serahkan langsung ke Kak Yoyo. Monggo Kak Yoyo, silahkan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih banyak untuk Mam Rika yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Mohon maaf hari ini begitu luar biasa kita dipertemukan di kesempatan yang hebat ini.
Jadi mohon maaf sekali, ini tadi saya baru selesai bekerja jam 3:30 langsung membuka Zoom. Jadi mohon maaf atas ketergelinciran ini. Kemudian moderatornya terpental tadi, digantikan moderator kedua yang kebetulan baru ngelesi. Terima kasih banyak berhasil menghandle ini semua. Kiranya tidak lazim jika saya memperpanjang diri. Jadi ini langsung saja saya coba perkenalkan dulu penerbitannya biar enak. Ya, saya coba perkenalkan. Maaf. Kita coba ini lihat profil penerbitan kita. Suaranya nggak terdengar ya, Mas ya, kayaknya. Oke. Mohon maaf ini tadi saya buat singkat karena supaya menghemat waktu biar nanti nggak kena maghrib ya. Jadi kita punya 3 penerbitan di sini. Ada Smart Publisher, kemudian Little Soleil, dan terakhir adalah Soleil Dumont. Untuk yang 3 penerbitan ini mana yang paling bagus? Tentu saja yang terakhir yang paling bagus. Kenapa? Karena Soleil Dumont itu perizinannya paling lengkap, dimulai dari notaris, kemudian sampai kepada Kemenkumham, Keminvest, dan kemudian investasi dan penanaman modal, dan terakhir di Perpusnas. Dan nanti insya Allah kita pelan tapi pasti ke IKP, cuman sebenarnya kalau IKP tidak wajib, jadi itu hanya semacam aliansi saja. Jadi untuk sementara kita masih tergabung di yang non IKP, jadi ada persatuan penerbit yang non IKP, kita sudah tergabung di situ. Kalau yang IKP-nya belum, nanti insya Allah pelan kita ke sana. Itu saya pikir perkenalan untuk 3 penerbitan. Kemudian 3 penerbitan ini semuanya yang 2 mohon maaf saya ralat, yang 2 masih aktif, yaitu yang Little Soleil dan Soleil Dumont. Yang Smart Publisher kita bekukan. Kenapa? Karena itu izinnya sudah lama di tahun 2009. Kalau kita mau memperbarui izin, maka kita harus mulai dari awal lagi. Jadi makanya kita stop. Jadi yang Smart Publisher sama sekali kita bekukan. Yang Little Soleil dan Soleil Dumont masih tetap bisa jalan. Jadi seperti itu. Jadi nanti jangan kaget ketika tiba-tiba muncul buku keluaran Little Soleil, yang satunya keluaran Soleil Dumont. Karena memang kita satu atap. Kita satu atap, cuma 2
badan usaha begitu ya. Lalu keduanya ini mempunyai model yang sama dalam apa namanya? Dalam program-programnya. Jadi kita selama ini mewadahi yang ingin menerbitkan lewat jalur vanity, kemudian lewat jalur indie, lalu kita juga lewat jalur kurasi. Kalau yang vanity dan indie itu berbayar, sedangkan yang kurasi itu sama sekali gratis, bahkan mendapatkan royalti dari kita. Kemudian jalur lead bar, seperti yang saat ini sudah kita jalani ya, sama beberapa tahun yang lalu juga kita jalani. Yang terakhirnya adalah program sekolah literasi. Jika lead bar, para kontributor atau para penulisnya tidak mendapatkan tambahan ilmu dari kita, dalam artian kita tidak secara resmi memberikan ilmu yang terstruktur dan terprogram, tidak ada kurikulumnya, jadi hanya ada batasan ya, batasan waktu mengumpulkan ini di jam di tanggal sekian dan seterusnya. Kalau yang di sekolah literasi kita benar-benar ada kurikulumnya. Jadi mulai dari membuat premis sampai kemudian nanti menghasilkan karya seperti itu. Nah, mana yang paling bagus itu kembalinya kepada masing-masing individu. Kalau individu A misal menginginkan mendapatkan ilmunya, maka dia bagusnya ikut sekolah literasi. Kemudian individu B ingin langsung tanpa teori tapi praktek, ya bagusnya di Litbar begitu. Cuma kalau yang di sekolah literasi itu kita benar-benar membatasi. Jadi jumlah peserta maksimalnya 30, tidak bisa lebih. Kenapa? Karena kalau lebih nanti akan kesusahan. Sebab kalau di sekolah literasi itu kita ada feedback. Jadi bedanya Litbar sama sekolah literasi itu satu tadi masalah kurikulum, kedua ada feedbacknya. Jadi misal ada di hari ketiga ada penugasan permis begitu ya. Permis dikirimkan lewat tautan atau lewat email dan nantinya tim kita akan memeriksa permis tersebut. Setelah itu akan dikirim balik kepada peserta. Jadi seperti itu. Kalau dihitung-hitung biayanya itu sama saja sesungguhnya antara Litbar dan sekolah literasi. Kalau sekolah literasi kita memberikan patokan itu 125.000 itu mendapatkan satu bukti terbit, hanya satu bukti terbit. Tetapi kalau Litbar kan harganya bisa di bawahnya, bisa di atasnya, tergantung jumlah yang ikut. Seperti itu. Itu bedanya antara yang Litbar dan yang ini, yang sekolah literasi. Mohon maaf, ini ada yang sudah sholat maghrib. Oh ya, selamat menjalankan sholat maghrib. Saya agak cepatkan dikit ya. Jadi tadi sudah kita kenal sedikit tentang Little Solid dan Soleil du Monde. Yang mana? Yang Smart Publisher tidak usah kita bahas. Nah, sekarang kita ke ini, ke bekalnya ya, ke struktur bahasanya. Karena waktunya pendek, jadi kita langsung ke struktur bahasanya saja. Saya sajikan dalam bentuk gambar-gambar. Terlihat ya? Maaf, oh sudah terlihat. Jadi ini bahasa dan strukturnya. Beberapa yang saya tampilkan di sini adalah yang sering terjadi di Litbar sebelumnya. Jadi kesalahan-kesalahan itu biasanya letaknya di sini. Kita mulai dari yang pertama tentang maaf, oh ini direbut sama anak saya. Di apa namanya? Di sini kita ketengahkan ada 5 ya, yaitu huruf kapital. Maaf ini agenda stylenya tadi lupa saya. Ya, di sini betul. Agenda stylenya lupa saya saya edit. Yang pertama huruf kapital, yang kedua tanda baca, yang ketiga serapan, dan keempatnya kata baku, serta yang terakhirnya kata depan. Nah, pemakaian huruf kapital itu
modelnya kayak gimana? Huruf kapital itu dipakai untuk mengawali kalimat. Seperti kalau di sini saya tuliskan, saya mengikuti Litbar 4.1 dengan senang hati. Di kalimat itu, huruf awalnya adalah S. Maka S itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian, huruf kapital dipakai di mana lagi? Huruf kapital dipakai pada gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Jika tidak diikuti nama orang ditulis dengan huruf kecil ya. Jadi di sini contohnya Haji Umar Bakri. Atau kalau pahlawan nasional itu HOS ya. Haji Umar Said. HOS Cokro Aminoto. Imam Bukhari. Meskipun Bukhari namanya, tetapi karena beliau digelari imam, maka I-nya ditulis besar. Kemudian huruf kapital itu menempel pada unsur nama-nama orang. Dan tulisan bin atau bintinya itu diawali huruf kecil. Kalau di barat itu ada van gitu ya. Van, V-nya itu kecil. D itu D-nya kecil. Misal nama orangnya Robert van Den Haag misal. Ini V-nya itu kecil, R-nya besar, Den Haag, D-nya besar, H-nya besar misal. Dan ini yang dijadikan contoh di sini adalah Mangun Oneng. Mangun, M-nya besar, hebat. O-nya juga besar. Kemudian Agus Mubarak bin Muhammad Idris. Setiap awal dari nama-nama itu hurufnya besar, tetapi bin-nya kecil, B-nya. Endang Susanti binti Nelson Sianipar, misal. B-nya itu kecil juga di bagian binti. Saya lanjut ya, supaya lebih cepat. Huruf kapital itu dipergunakan pada penunjuk hubungan atau kata sapaan dan kata ganti. Kalau saya mengatakan, apakah Anda berminat ikut Litbar 4.1, maka di bagian Andanya, A-nya itu besar, A-nya kapital. Apakah Anda, A-nya itu besar. Apakah saudara, S-nya besar. Tetapi kalau di situ saya tulis, saudara jauh saya kemarin datang ke rumah, maka S-nya kecil, kalau itu di tengah. Maaf, kalau itu di awal kalimat besar tentu saja. Besarnya bukan karena sapaan atau kata ganti, tetapi karena di awal. Lalu, saya katakan rupanya Mbah Jebret yang melakukan pencurian itu. Maka M-nya besar. Kenapa? Karena itu sapaan. Tetapi kalau tanpa ada namanya, di bagian Mbah Jebret itu, jadi di sini ya, kalau tidak ada jebretnya, maka M-nya menjadi kecil. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada jebretnya, tidak ada namanya, M-nya menjadi kecil. Jadi kalau ada nama orangnya, M-nya besar. Kemudian, lalu apa yang harus saya lakukan, Dok? Itu merujuk kepada dokter ya. Apa yang harus saya lakukan, koma dulu, kemudian Dok, D-nya besar. Apa yang harus saya lakukan, Pak? P-nya besar. Apa yang saya harus lakukan, Gub? Merujuk kepada gubernur gitu ya, G-nya besar. Jadi seperti itu. Kemudian huruf kapital dipakai pada huruf pertama nama-nama lembaga atau institusi serta dokumen resmi. Contohnya, saya tadi bilang bahwa Soleh Dumong terdaftar di Keminvest dan penanaman modal. Keminvest singkatan dari Kementerian Investasi. Jadi Kementerian Investasi K-nya besar, I-nya besar di bagian investasi. Penanaman modal berarti P-nya besar, M-nya besar di bagian modal. Jika ada undang-undang dasar
nomor bla 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 misal, atau undang-undang nomor sekian. Maka U-nya besar semua di bagian awal maupun di yang bagian kedua. Jangan yang dibesarin awal saja, yang kedua harus juga besar. Kemudian huruf kapital ini ada di mana lagi? Huruf kapital ada di bagian huruf pertama nama hari, bulan, tahun, hari raya, ataupun peristiwa sejarah. Misalnya peristiwa Rengas Dengklok. Itu besar. Peristiwa bambu runcing. Misal. Peristiwa bambu runcing berarti B-nya besar, R-nya juga besar. Peristiwa bambu runcing, P-nya besar ya. Peristiwa bambu runcing terjadi pada tanggal 22 Januari 1901 misal. Maka yang besar adalah P, peristiwa, B, bambu, R, runcing, dan J di bagian Januari. Seperti itu. Kemudian huruf kapital dipakai di mana lagi? Huruf kapital dipakai di nama negara maupun bangsa. Misal, suku Bugis. Maka B-nya besar. Suku Jawa, bahasa Perancis, bahasa Inggris. Tetapi jika nama bangsa itu ada di tengah, maka awalannya huruf kecil. Seperti pada kalimat, dia telah melakukan penginggrisan terhadap teks ini. Maka kata Inggris di situ, I-nya itu kecil, bukan besar. Kemudian apalagi? Dipakai di dalam nama khas geografi. Apabila tidak khas harus kecil ya. Jadi misal contoh yang khas itu Danau Toba. D-nya besar, T-nya besar. Tetapi kalau hanya danau saja, maka D-nya kecil. Begitu. Kemudian pada kalimat langsung setelah tanda petik. Jadi biasanya kan ada kalimat langsung tuh. Anda mau pergi kemana? Tanyaku kepada orang tersebut. Maka A-nya itu huruf harus besar. Jadi pertama kali setelah tanda petik itu besar. Begitu. Ini mengenai huruf kapital. Lalu mengenai tanda baca. Tanda baca ya. Tanda petik, tanda koma, serta titik dua itu tidak didahului spasi. Jadi misal saya mengatakan maaf, koma, bukan saya yang melakukan. Maka komanya ini di belakang maaf itu tidak diberi spasi. Jadi maaf langsung saja koma. Begitu. Termasuk di kalimat langsung, tanda petik. Jadi ada kalimat, loh, bukan saya yang melakukan. Sebelum kata loh, sebelum huruf L di kata loh, maka ada tanda petik. Dan tanda petik itu dengan lo-nya tadi tidak ada spasinya. Jadi tanda petik langsung huruf L. Kemudian titik dua. Kita beri contoh. Contoh titik dua. 1. Bekerja keras. 2. Bekerja ikhlas. 3. Bekerja ringkas. Misal. Di bagian titik dua itu, di belakang contoh itu tidak diberi spasi. Begitu. Kemudian ada lagi tanda baca yang baru muncul. Itu namanya introbank atau introbank. Gabungan antara interrogation and bank. Kalau orang sana itu orang barat mengatakan bank gitu kan tanda seru maksudnya. Jadi interrogation and bank digabung menjadi introbank atau introbank. Nah, anak-anak muda zaman sekarang sering pakai ini.
tanda seru dan tanda tanya digabung barengan. Bisa dibolak-balik atau penulisannya disatukan. Jadi tanda seru yang ditindih tanda tanya atau tanda tanya ditindih tanda seru begitu. Cuman di sini di bagian keyboard komputer kita nggak ada kayaknya interobang ini. Nah, terus ini dipakai untuk apa interobang? Untuk pertanyaan-pertanyaan retoris. Pertanyaan atau pernyataan retoris yang tidak butuh jawaban. Kamu butuh apa butuh banget? Nah, gitu. Jadi bisa pakai interobang. Nah, kemudian di tanda baca berikutnya apa? Tanda tanya dan tanda seru. Jika membutuhkan jawaban, maka pakainya tanda tanya. Apabila pernyataan retoris, maka tanda seru. Pernyataan retoris berarti pernyataan yang tidak perlu dijawab. Misal, saya ke pasar, saya bilang, maaf Pak, apelnya per kilo berapa ya? Itu saya pakai tanda tanya. Tapi kalau saya bilang sama teman saya, ente gila atau gimana sih? Nah, itu bukan tanda tanya, karena nggak butuh jawaban. Jadi itu pakainya tanda seru. Kemudian, ini yang masih agak sering sekali dilakukan oleh para penulis, yaitu tentang tanda titik atau tanda koma setelah tanda kutip. Apakah titik dan koma ini diletakkan di setelahnya atau sebelumnya? Jadi yang tepat itu di sebelumnya. Jadi misal tanda kutip atau titik dua atas itu, sudahlah aku tak mempermasalahkannya, titik baru di tanda kutip lagi. Atau kita kalau mau melanjutkan, sudahlah, koma, aku tak mempermasalahkannya, koma, kataku. Baru kemudian dilanjutkan kalimat apa bisa. Lalu titik dan koma pada kalimat langsung. Ini mungkin juga agak bikin bingung mungkin. Coba kita lihat contohnya. Yang memakai koma. Bro, aku benar-benar bingung. Koma, kataku sambil memijit-mijit dahi. Bagaimana caraku menyatakan cinta padanya? Kenapa ini pakai koma? Karena setelahnya adalah kalimat lanjutan dari sebelumnya. Setelahnya adalah kalimat lanjutan. Lah, kalau mau dititik apakah bisa? Bisa. Caranya, bro, aku benar-benar bingung. Titik. Bagaimana caraku menyatakan cinta kepadanya? Tanda tanya. Kataku sambil memijit-mijit dahi. Jadi kalau ada diselai sesuatu, dijedai sesuatu, itu pakainya koma bisa. Kemudian setelah itu kalimat lanjutannya. Tetapi kalau pengen penjedanya itu ada di belakang, maka bisa pakai titik. Begitu. Serapan. Beberapa kata serapan dari bahasa asing yang sering ditulis secara kurang tepat. Contohnya analisa. Jadi yang A itu harusnya ditulis is. Analisa, hipotesa, terus apa lagi? Antitesa, sintesa. Harusnya ditulis analisis, hipotesis, sintesis, tesis, begitu. Lalu kita sering sekali menyerap secara langsung dari kata Inggris, misal dari kata bahasa asing, contohnya sosial media. Memang pemakai bahasa Inggris dikatakan sosial media yang kemudian diringkas menjadi sosmed gitu ya. Padahal Indonesia itu memakai atau menerapkan sistem DM, diterangkan menerangkan. Kalau sosial media itu menerangkan diterangkan. Jadi harusnya dibalik menjadi media sosial, yang diterangkan adalah medianya.
Gitu. Jadi kalau ada kata asing tidak serta-merta bisa langsung dicomot. Kita sesuaikan dengan kaidah-kaidah kita. Lalu seperti resiko, risk itu, kata resiko itu kalau saya tidak salah dalam bahasa Inggris itu dari kata risk. Dalam bahasa Prancis juga sama, risk. Cuman pakai Q, U, dan E. Gitu ya. Risque. Kalau dalam bahasa Inggris RISK ya kalau saya nggak salah. Jadi basicnya sudah I. Setelah R itu huruf I, bukan huruf E. Maka jadinya menjadi risiko, bukan resiko. Karena basicnya memang dari I. Lalu objek. Nah, seringkali kita menuliskannya objek. Padahal diserap dari kata objek. Dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Prancis diserap dari kata objet. Objet. Pakainya J atau J. Jadi seperti itu. Ini beberapa serapan yang sering sekali salah ditempatkan. Jadi mohon sekarang agak bijak begitu ya. Lalu kata-kata baku yang penulisannya kurang tepat. Contohnya yang paling sering, makanya ini saya tulis di sini adalah sekedar. Udahlah itu kan sekedar buah tangan. Jadi bukan sekedar, tetapi sekadar. Sekadar. Udah dibilangin, apakah kamu nggak paham juga? Maka seharusnya bukan paham, tetapi paham. Udah nggak usah merduliin dia. Padahal hasilnya bukan merduliin, tetapi meduliin ya. Jadi bukan peduli, tetapi peduli. Lalu ada huruf yang biasanya ditulis huruf, apalagi oleh orang-orang Sunda gitu. Huruf gitu ya. Orang Sunda katanya nggak bisa bilang F ya. Itu mah salah itu ya. Khilaf itu. Jadi yang kemudian apalagi contoh kata baku yang sering kita pakai adalah efektif dan efisien. Itu seringkali kita masih pakai itu, efektif dan efisien. Padahal kalau di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sudah diartikan lain. Efektif itu mangkus, sedangkan efisien itu sangkil. Jadi kalau mau mengatakan efektif dan efisien, maka kita menggunakan kata mangkus dan sangkil. Seperti itu. Kemudian kata depan. Nah, ini yang banyak sekali saya lihat di litbar-litbar yang lalu tentang kata depan ini. Ada yang ketika harusnya dipisah, tetapi malah disambung gitu ya. Ada yang harusnya disambung, tapi malah dipisah. Jadi rumusnya harus diingat. Jika menunjukkan tempat, maka harus dipisah. Intinya gitu. Kalau menunjukkan tempat, harus dipisah. Contoh, di rumah, di kolam renang, di Rusia, di Ukraina, di mana. Itu harus dipisah. Lalu yang disambung yang bagaimana? Jika di belakangnya ada kata kerja atau dikenai sesuatu, misal dipukul, apalagi curangi, disapu, diborgol. Saya tidak melihat Sambo diborgol kemarin ketika rekonstruksi dan sebagainya dan sebagainya. Kata diborgol itu penulisannya disambung antara di dan borgol. Begitu ya. Lalu apalagi kata depan yang sering disalah tuliskan yaitu ke. Jika itu sebagai awalan, maka ditulis bersambung.
Misal contohnya, keindahannya tak terpermaknai. Keharumannya begitu luar biasa. Begitu ya. Kebusukan orang itu sudah tercium, bahkan 500.000 kilometer dari sini misal. Karena belum mandi. Lalu, jika ini diposisikan sebagai kata depan atau preposisi, maka dipisah. Misal contohnya, hari ini ia berangkat ke kantor redaksi Soleil du Monde. Kata ke-nya itu tidak disambung dengan kantor. Lalu, sebagai penunjuk urutan, misal ke-1. Kalau ke-1 ditulis huruf ya, maka itu menyambung ke-10. Jadi KESEPULUH. Ke-1 ya KESATU. Tapi jika angka, maka harus dikasih tanda hubung ke tanda hubung angka 10. Begitu penulisannya. Nah, kalau mempunyai makna yang sesungguhnya, maka harus dipisah. Misal contohnya, saya punya adik saya harus pergi ke supermarket plus ke makam misal. Saya katakan, adikku harus pergi ke 2 tempat sekaligus hari ini. Berarti ke dan 2 dipisah. Kenapa? Karena memiliki makna angka yang sesungguhnya di dua ini tadi. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Penjelasan tambahan ini yang judul ini yang juga sering kita lihat ada kekurang tepatan. Contohnya di kata depan. Di, ke, dari. Itu biasanya ditulis besar. Pokoknya di awal kalimat besar semua. Di awal kata, maaf saya ralat. Itu besar semua. Misal judulnya ada Tuhan di saku celana. Saya pernah lihat itu loh, D-nya kok di tengah-tengah tapi D-nya besar. Harusnya bagaimana? Harusnya kecil. Jadi di, ke, dari kalau selain di awal itu kecil. Kemudian apalagi? Kata tugas atau kata sambung. Dan, atau, untuk, bagi, dan yang. Contohnya di sini, naga laut dan kijang angkasa. Mentari yang tenggelam di pagi hari. Surat tagihan untuk Tuhan. Maka dikata untuknya itu U-nya kecil. Ini mohon maaf penomoran tadi saya salah, harusnya 1, 2, 3. Lalu kata sandang, si, sang, para, yang. Itu juga sama, hanya besar di depan. Tetapi si atau sang yang belakang itu kecil. Sang pemburu dan si diburu. Sangnya S-nya besar. Kenapa? Karena di awal. Si-nya kecil karena dia sudah bukan di awal kata atau kalimat. Saya lanjut ya. Terima kasih. Ya. Jadi ini beberapa kesalahan dalam penulisan. Saya tutup dulu. Kemudian untuk penjelasan tentang ISBN dan sebagainya nanti di ini aja ya, di bagian tanya-tanya aja ya, biar ramai, biar ini jelang maghrib kita lebih berwarna. Monggo saya kembalikan kepada moderator dulu.
Halo? Tidak terdengar nih ya. Baiklah. Terima kasih Kak Yoyo. Mohon maaf. Aduh, saya sore ini mohon maaf sekali. Kebetulan bolak-balik saya terlempar nih. Untung nggak luka ya Kak. Baik kakak sekalian, makin sore mudah-mudahan kakak-kakak semua masih tetap semangat. Ini sepertinya harus dikasih semangat dulu nih ya Kak ya. Oke, siap. Baiklah. Tak kenal maka tak sayang maka tak kenal maka nggak ikut libar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan beberapa kakak PJ kita yang menemanin kakak pada kegiatan litbarnya masing-masing. Saya mau menyapa Kak Diah dulu deh untuk mengenalkan diri. Monggo Kak Diah, silahkan. Assalamualaikum Mbak Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Aduh. Ini kenapa apa namanya? Virtualnya masih ini. Bentar saya ganti dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang hadir. Ini memperkenalkan diri sendiri Kak Neng. Iya, monggo Kak. Karena kan ada teman-teman dari Litbar lain bergabung juga di sini. Oh ya, sedikit tambahan ini dari sekolah literasi juga ada yang gabung. Oh iya. Perkenalannya apa nama saja ya Kak Neng? Boleh, monggo Kak. Dengan mungkin Litbarnya. Saya tadi sudah mengirim ini apa namanya mengirimkan biodata yang saya saya kerjakan dengan susah payah itu tadi sudah selesai pakai HP tahu-tahu hilang terus kemudian saya pakai laptop sudah saya kirim ke Kak Neng. Oke, kakak sekalian yang hadir di sore hari yang cerah ini, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Diah Suryandari, berasal dari Pati, Jawa Tengah. Saya termasuk salah satu PJ di penerbitannya Pak Yoyo, mulai dari yang Little Soleil, kemudian yang Soleil Dumont masih tetap. Alhamdulillah, insya Allah seterusnya. Amin. Sudah ada beberapa karya dengan Little Soleil maupun dengan Soleil Dumont. Saya lupa kalau urut-urutannya. Yang terakhir ini saya sedang membersamai kakak-kakak sekalian dalam litbar dengan tema penyintas COVID. Insya Allah akan berubah menjadi judulnya alumni C19 kalau disetujui oleh kakak-kakak penulis sekalian. Jadi istilahnya alumni karena kita sudah lulus, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak lagi kuliah lagi. Jadi sudah benar-benar lulus dari C19. Kemudian mudah-mudahan juga sudah tidak ada lagi universitas COVID. Jadi kita semuanya sehat walafiat, tidak ada lagi yang sakit, tidak ada lagi yang ditinggalkan dan meninggalkan. Demikian. Banyak yang membersamai saya di Litbar ini ada sekitar 30. Tadi masih tambah lagi, jadi yang terakhir 32 masih ada tambahan lagi. 33 atau 34 tadi karena belum ada namanya jadi belum bisa saya belum bisa menyimpan nomornya. Untuk yang kakak-kakak yang lain selain Litbar saya sama
doanya mudah-mudahan lancar dari awal sampai akhir, tidak ada kendala apapun juga, dan kemudian mudah-mudahan sekali bekerja sama dengan penerbit Soleil du Monde akan masuk ke hati dan membuat kecanduan, jadi kecanduan untuk menulis, untuk berkarya bersama dengan penerbit yang insya Allah setahu saya amanah nih, karena apa belum tetap masih amanah nih, belum alhamdulillah tidak pernah tidak pernah melukai amanahnya, insya Allah. Jadi dari saya mengenal penerbit ini dari awal sampai sekarang, insya Allah tetap amanah. Mudah-mudahan ya Pak ya. Amin, matur nuwun. Insya Allah, insya Allah. Ya, saya rasa demikian kakak-kakak sekalian. Mohon maaf ini tadi tidak on cam karena memang masih banyak kegiatan, baru saja pulang. Oke, selamat dan sukses, salam sehat dan bahagia untuk semua kakak yang hadir di sini, di semua litbar apa saja, karena PJ Soleil du Monde itu banyak. Jadi tersebar di berbagai macam daerah. Jadi mudah-mudahan di mana saja bisa membersamai kakak-kakak sekalian. Tetap semangat untuk berkarya, mudah-mudahan kita bisa menjadi pejuang literasi yang meningkatkan literasi di seluruh bumi Indonesia. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dia. Nah, sebenarnya kakak-kakak sekalian, bersamaan dengan litbarnya Mbak Dia, ada juga 3 litbar lagi, yaitu litbarnya dengan Kak PJ Rika, dengan saya juga. Saya kebetulan mengampu 2 litbar, pengalaman pertama dan balada anak kos. Alhamdulillah kedua litbar itu juga banyak sekali pesertanya, mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Untuk Kak Rika juga dengan suratnya, litbar surat. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Kak Yoyo. Oke, bisa. Ini kebetulan di grup saya yang kebetulan ikut terlibat di sini juga ada beberapa wajah baru. Ada nama-nama baru, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan bagaimana tentang litbar dan lain sebagainya, mumpung kita langsung dengan ownernya nih, dengan pakarnya. Silakan kakak-kakak. Pakai ini aja. Saya ya, Kakak. Iya, silakan. Silakan. Hati-hati, Bang. Mohon maaf ini tidak membuka kamera ya. Ya, tidak apa-apa. Yang jelas pertama kali saya terima kasih ya Kak Dia yang mengajak saya, walaupun kadang-kadang saya tuh lama sekali buka WA karena memang lagi sibuk Kak Dia. Kalau sudah aktif di sekolah ya seperti itu. Kalau waktu itu kan masih online sih agak aman. Sekarang ini aduh susah sekali. Dan ketika saya melihat bukunya, terima kasih, itu cantik sekali ya, saya senang sekali. Dan saya membaca tulisan teman-teman, itu saya nggak menyangka, sampai seperti ini ya, begitu ya. Banyak pengalaman yang saya dapatkan, maka saya akhirnya tertarik menulis lagi di tempat ini. Terima kasih, mohon maaf ya kalau kadang-kadang tidak menyenangkan. Terus pertanyaan saya, tadi kan sudah ada ya penggunaan kadang ini mungkin saya juga sudah lupa ya mungkin dengan penggunaan bahasa Indonesia EYD itu ya. Kalau misalnya begini, misalnya kan kadang-kadang saya gini, pokoknya ada misalnya gini, judul kalimatnya itu contohnya subjek kemudian kata benda seperti itu apakah disambung, lalu milik, misalnya milikmu itu harus pakai strip atau enggak, begitu.
Kak Yoyo, terima kasih. Ini saya langsung jawab ini atau bagaimana? Oke. Langsung saya jawab aja nggih. Tapi terlebih dahulu saya mohon maaf karena tadi lupa menyapa-nyapa dan ini saya juga kurang bisa bersemangat seperti biasanya karena baru agak sedikit down. Mohon maaf jika performanya kurang. Afwan. Untukmu misal padamu gitu ya. Jika itu dirujukkan kepada orang itu langsung nyambung. Padamu ku berserah. Maaf secara alat. Padamu ku serahkan dompet ini misal. Maka munya itu nyambung. Munya nyambung. Tetapi kalau kepada Tuhan itu biasanya dikasih strip, kemudian M-nya besar. Padahal, ini ada padahalnya. Sesungguhnya itu nyambung semua. Cuma biasanya orang Indonesia kan ini spesial untuk Tuhan gitu ya. Jadi harus ada pembeda. Apakah ini manusia atau ini Tuhan gitu ya. Jadi biasanya dikasih tanda strip dan M-nya dibesarin. Tetapi padahal sesungguhnya sama saja. Nah, kita mau ikut kiblat yang mana? Ya terserah. Tetapi kalau saya sendiri, memang kita harus bedain antara kholik ya, dan makhluk. Antara Tuhan, antara Allah gitu ya. Dengan kita sebagai manusia. Jadi kalau saya mengatakan padamu, untuk orang saya sambung. Tetapi kalau untuk Tuhan, padamu ku berserah misal, itu ada strip, kemudian di M-nya itu kita gedein hurufnya. Gitu. Lalu ku di belakangnya ada huruf ada kata kerja gitu ya. Misal beri, ku beri. Apakah ada spasi di antara ku dan beri? Maka tidak ada spasinya. Jadi ku beri, ku peluk, ku simpan, ku yang lain. Jadi langsung saja. Lah, ini juga sering kita temui ketika kita melihat naskah teman-teman semua. Jadi mohon ini beneran ya. Kenapa kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, tetapi kalau sering itu kan juga nggak bagus. Jadi harap diperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Yoyo. Terima kasih. Mungkin ada kakak-kakak yang lain? Silahkan. Sepertinya kakak-kakak kita ini Kak sudah memahami materi kita sore ini. Amin. Alhamdulillah, karena memang tadi Kak Yoyo sudah memaparkan materinya dengan sangat jelas. Kira-kira ada lagi nggak nih yang mau tanya-tanya nih? Kalau nggak ada, gantian saya tanya ya. Kalau nggak Kak Yoyo nanya nih. Silakan, ayo. Sepertinya nggak ada ya. Jika mungkin malu dengan oral, Iya. bisa lewat tekstual. Boleh saya yang manggil nggak nih? Boleh lah ya. Boleh, silakan. Kebetulan ini saya ada peserta baru. Kak Sri Hartati, mungkin ada yang mau ingin ditanyakan? Silakan. Izin Madam, nggak ada Madam. Mendengarkan saja. Terima kasih Kak. Terima Jadi kasih. kebetulan Kak Yoyo, Kak Sri Hartati ini pakarnya bahasa Indonesia nih. Beliau guru bahasa Indonesia, jadi sepertinya nggak ada masalah dengan masalah tulis menulis ya Kak ya. Kebetulan guru bahasa Indonesia Kak, bukan pakar. Iya pakar juga lah. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Itu PPT-nya boleh dibagi nggak Kak? Oh, insya Allah. Nanti saya titipkan sama PJ Mawon, nggih. Saya titipkan kepada PJ biar diteruskan.
Nah, kalau kira-kira sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin Kak Rika mungkin ingin mengenalkan diri sebagai PJ pada Litbar 01 ini ya. Kak Rika mana ya? Hadir. Oke, silakan Kak Rika yang cantik. Monggo. Aduh, semuanya cantik sekali. Iya, Semuanya alhamdulillah. cantik-cantik ya, senang hati. kecuali Kak Yaya yang ganteng sendiri kayaknya. Terima kasih Kak Neng, tadi sekilas sudah sempat kenalan sebentar, tapi nggak apa-apa. Katanya tak sayang maka ta'aruf ya. Tak sayang maka ta'aruf dulu. Sekali lagi, perkenalkan nama saya Nurika, tapi ini sekali lagi saya juga minta maaf. Untuk kesekian kalinya saya harus off cam karena sambil ngomong dua bocil-bocil ini karena besok ada PTS bahasa Inggris gitu nggih. Di sini di Litbar 0.1 ini saya diberi amanah sama Soleh Dumong untuk mengampu Litbar dengan tema Suratku Lukisan Hatiku. Mengambil tema itu karena ada sebuah pengalaman dari seorang teman itu, yaitu kalau mengungkapkan perasaannya melalui lisan itu agak sulit gitu, terbata-bata gitu. Terus akhirnya dia itu untuk mengekspresikan semua rasa itu lewat surat gitu. Dia mau komunikasi sama orang tuanya lewat surat, sama pasangannya juga lewat surat gitu untuk apa? Untuk bahas yang serius-serius gitu. Nah, berawal dari situlah tercetus, oh iya ya, surat itu kan juga salah satu alat komunikasi gitu. Nah, akhirnya dari situlah tercetus, oke, saya mau mengangkat itu sebagai tema Litbar gitu. Dan teman-teman yang sudah bergabung dengan Litbar lain, monggo kalau masih penasaran untuk menantang diri sendiri mengolah kata di Litbar Suratku Lukisan Hatiku, di situ boleh tidak harus kepada orang. Terkadang kita bisa mengekspresikan perasaan dengan binatang, lewat tulisan, kepada semesta yang sudah memberikan keajaiban kayak gitu. Atau Kak Neng, kepada siapa yang nun jauh di sana, buat saya boleh kita berseberangan pulau ya, yang nggak pernah bersua langsung tapi lewat video gitu. Itu dari saya. Oh ya, saya dari Pati. Mungkin yang teman-teman yang belum tahu, ya pastinya banyak yang belum tahu. Saya dari Pati, saya juga seorang pendidik gitu, dan saya bergabung dengan penerbit ini itu setahun yang lalu, tepatnya didorong sama Kak Dia juga gitu. Ya, penyebab utama saya bisa gabung di Little Soleil awalnya, dan alhamdulillahnya sudah ada 3 buku yang saya PJ-in. Dan kayaknya memang beberapa teman juga merasakan bahwa menulis itu kayak terus akhirnya ketagihan gitu. Dan saya pun juga merasakan hal yang sama, bahwa menulis itu membuat tagih, addicted gitu. Itu dari saya. Terima kasih Kak Neng atas waktunya. Salam kenal buat teman-teman yang baru pertama kali ini gabung di Soleil Dumong, di Litbar masing-masing Kakak PJ. Semoga betah, semoga ide-idenya selalu bisa memberikan manfaat dan memotivasi para pembacanya. Salam literasi dari saya, semangat menulis. Terima kasih Kak Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rika. Kak Dia sudah mengenalkan diri, Kak Rika sudah. Tidak adil rasanya kalau saya juga tidak ambil bagian, karena ada beberapa wajah-wajah baru juga saya lihat sore ini bergabung. Kenalkan, nama pena saya Petit Lumiere. Saya asli Jawa, tinggal di Aceh. Jadi kebetulan sama dengan Mbak Dia, saya bergabung di Little Soleil itu seangkatan kita dengan Mbak Dia, dan alhamdulillah di Little Soleil itu membuat saya makin kalau bahasa Jepangnya makin keranjingan nulis gitu. Jadi kebetulan tiap kali membawakan Litbar saya itu agak serakah. Jadi seringkali saya menantang diri saya
membawakan litbar itu lebih dari satu. Sebenarnya itu tantangan yang saya berikan untuk diri saya. Mampu tidak saya menyelesaikan itu. Dan ternyata seperti yang kakak-kakak lain tadi sampaikan bahwa menulis itu ada sebuah ada sebuah ketagihan. Dan saya insya Allah yakin dan percaya kakak-kakak juga nanti akan ketagihan sama dengan saya. Ini ada Mbak Feli dari Jakarta ini juga sering nulis, bergabung dengan Lita Soleh. Assalamualaikum Mbak Feli, apa kabar? Oke, baiklah. Jadi itu saja. Nah, saya sampaikan lagi bahwa saya kali ini mengampu dua litbar, pengalaman pertama dan kos. Nah, untuk pengalaman pertama ini saya yakin banyak sekali kita punya pengalaman, kita lupakan bahkan menjadi sebuah sebuah memori yang memang ingin kita kenang. Sedangkan untuk di Balada Anak Kos, saya berharap di Balada Anak Kos ini nanti akan timbul cerita-cerita yang gokil, sedih-sedih gokil gitulah. Karena ya manis-manisnya anak kos lah gitu. Baik, itu saja dari saya. Berhubung waktu juga sudah makin sore, mungkin daerah wilayah tertentu sudah mau maghrib untuk Jakarta. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin Kak Fadian? Tadi ada Halo. Kak Fadian saya lihat. Mohon maaf saya salah sedikit. Fandian Armando. Halo Kak, Assalamualaikum. Halo, maaf, Madam Ning, saya salah sedikit ya. Baik. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin nanti bisa raise hand. Jadi perlu digarisbawahi, kita di Soleh Dumong itu tidak menerima naskah yang isinya ada LGBT-nya, ada pacarannya, gitu ya. Ada yang bertentangan dengan agama, Pancasila dan SARA. Oke. Halo, sudah lancarkah? Halo, sudah lancarkah suara saya? Lancar, aman. Oke. Jadi gini, perlu diulangi sekali lagi bahwa Little Soleh Dumong itu bukanlah ini ya, tim kampanye dari gerakan LGBT, pacaran, dan yang sejenisnya. Jadi sebisa mungkin kami berharap tidak ada hal itu di buku terbitan kami, begitu. Di LGBT, pacaran, free sex, kemudian yang bertentangan dengan agama serta Pancasila itu mohon tidak ada di buku kita. Jadi kita mainnya yang aman-aman aja, yang biasa-biasa aja seperti itu. Kemudian membahas sedikit, ini waktunya sudah semakin mepet karena di sini sudah hampir maghrib, membahas sedikit tentang ISBN. Bahwa sesungguhnya ISBN zaman sekarang ini dikeluhin banyak penerbit. Sejujurnya aja. Kenapa? Karena pemerolehannya yang semakin susah. Dulu ajuan ISBN itu bisa dalam hitungan jam, kemudian mundur jadi hitungan hari, ini mundur lagi dalam hitungan minggu. Jadi seperti itu. Yang kemarin ISBN itu dalam hitungan jam kita sudah pernah merasakan. Jadi pagi itu saya mintakan ISBN, sorenya itu udah keluar. Lalu berubah ke hari. 1 hari jadi, lalu mundur lagi jadi 3 hari, mundur lagi jadi seminggu, dan mundur terus sampai sekarang 2 minggu. Bahkan yang lalu bulan Juli itu sampai 2 bulan ya baru keluar. Jadi ini perlu, mohon maaf, perlu dipahami oleh semua peserta litbar serta sebagian sekolah literasi ini, bahwasanya ISBN sekarang memang agak susah. Jadi mohon untuk tidak
tidak ini ya, tidak mendesak. Jadi intinya kita berusaha untuk amanah, insya Allah. Kita usahakan secepat mungkin, tetapi kita mohon kesabarannya juga dari para peserta. Jadi seperti itu, kita akan berupaya untuk selalu secepat mungkin memintakan ISBN. Kemudian apalagi yang harus disiapkan. Jadi tes, mohon maaf, suara saya masih ini kedengaran? Putus. Halo, Lumayan, maaf. Kak, lumayan. Lumayan ya. Mengecil suaranya. Nggih. Saya dekatkan ininya. Putus-putus ya. Ya mohon maaf kalau putus-putus. Intinya begini. Perubahan ISBN yang sekarang nanti biasanya kita akan informasikan lewat jalur PJ. Yang pasti sangat mendesak harus kita sampaikan adalah bahwa untuk saat ini, mulai ini, Soleil Dumont, Little Soleil itu tidak menerima naskah yang tidak ada surat pernyataan keaslian naskahnya. Jadi harus ada surat keaslian naskah yang intinya bahwa naskah itu bukanlah produk plagiasi atau dalam bahasa yang sedikit kasar itu colongan begitu ya. Kalau naskah kita adalah hasil dari perbuatan baik, tentu saja nanti akan membawa kebaikan. Jadi itu kita jaga dengan surat pernyataan keaslian naskah itu. Di samping untuk itu juga sebagai salah satu syarat dari pemerolehan ISBN. Lalu jika jumlah pesertanya ada 40 bagaimana? Maka yang tanda tangan nanti cukup 1 orang saja, tanda tangan bermaterai, itu yang PJ-nya saja. Yang bawahnya, yang peserta yang lain, itu cukup ditulis namanya saja. Jadi tidak perlu tanda tangan. Itu adalah hasil kemarin sosialisasi ISBN yang terbaru seperti itu. Nah, mohon maaf bagi yang pesertanya gemuk, seperti punya Madam Ning dan untuk yang ini Madam Diah ini kan juga gemuk nih 30-an ya. Nantinya kalau kita timbang kok bakalannya membuat ISBN susah diperoleh, kita akan bagi penulisnya jadi 2. Jadi misal pesertanya yang mengumpulkan naskah ada 30, ya nanti kita jadikan 15 dengan judul yang sama. Hanya nanti kita akan berikan misal contohnya ditambahin kata seri 1, seri 2 atau buku 1, buku 2. Seperti itu. Jadi ISBN-nya biar bisa diperoleh. Karena belum tentu. Ini mohon maaf ini memang suara saya terputus ya. Tidak terputus, cuma mungkin ada gangguan dikit itu, Kak. Oh, iya. Jadi apa namanya? ISBN itu kita sangat mengusahakan untuk kita peroleh. Ada cumanya, tetapi sesungguhnya di bulan Juli kemarin, bulan Juli ya, yang saya bicarakan, itu produk-produk dari antologi-antologi seperti Litbar, Nubar, dan seterusnya itu kemarin sempat tidak disetujui. Jadi sempat tidak diperbolehkan oleh Perpusnas. Tetapi di bulan Agustus itu berubah menjadi boleh. Syaratnya semua penulis harus dituliskan namanya di situ. Lalu jika di Litbar berikutnya PJ itu menduduki posisi istimewa dengan ditulis namanya di paling atas dengan huruf paling gede gitu ya. Kemudian di belakangnya ada DKK. Maka untuk sekarang mohon maaf tidak bisa. Itu aturan baru. Jadi misal sekarang Memrika tadi ya. Memrika adalah PJ-nya. Kemudian pengikutnya ada 9 orang misal. Maka
Rika ditulis Rika, koma, terus nama penulis yang lain. Mohon maaf ini internet di tempat saya kurang stabil sepertinya, mohon maaf nih. Jadi untuk PJ mohon maaf tidak ada keistimewaan di nama tadi ya. Jadi kan dulu PJ menempati posisi paling atas dengan tambahan DKK, baru kemudian nama peserta. Sekarang mohon maaf tidak bisa, Afan, sebab memang seperti itulah ketentuan dari Perpusnas. Halo, ini saya bingung ini, suara tempat saya kok kurang bagus ya. Tes.